Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim. Wa innahu latanzilu rabbil 'alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin 'ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Sadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah Isya tarawih dan witir Masjid Al-Hijrah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmatnya. Hingga malam yang mulia ini kita bisa dapat hadir di rumah Allah untuk melaksanakan sholat jamaah Isya, jamaah tarawih dan witir. Dan kita sekarang berada di bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh dengan berbagai macam kebaikan. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam setiap kali datang bulan Ramadan berpidato di hadapan sahabat-sahabatnya, di hadapan jamaahnya, qad ja'akum syahrun mubarak, sungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh dengan berbagai macam kebaikan dan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, dan Allah mewajibkan puasa Ramadan pada bulan suci Ramadan kepada kalian semua. Ada seorang sahabat namanya Abu Umamah nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sering sekali mendengar nasihat-nasihat dan tausiah dari engkau ya Rasulullah. Engkau pernah mengatakan bahwa puasa itu tidak ada bandingannya. Bagaimana maksudnya ya Rasulullah? Alaikum bisyam fa innahu la'adalah. Hendaklah engkau berpuasa, karena puasa di bulan Ramadan itu tidak ada bandingannya. Maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah berikan kebahagiaan kepadanya di dunia, Allah berikan kepadanya kebahagiaan di akhirat, Allah jauhkan dia dari api neraka, dan Allah masukkan dia ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita yang sering bertemu di rumah Allah, Allah pertemukan kita nanti di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Amin. Malam ini judul yang diberikan ke saya adalah puasa dan sejarah turunnya Al-Quran Al-Karim. Sejak kapan manusia mulai berpuasa? Sejak masa Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam alaihissalam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi, berpuasa selama 40 hari 40 malam, dan Nabi Adam alaihissalam sanggup untuk berpuasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba lain yang juga sanggup berpuasa selama 40 hari 40 malam. Siapa dia? Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan. Nanti Bapak dan Ibu dan anak-anak yang hadir bisa membaca di surah Al-Anbiya ayat 87. Ada juga ceritanya di dalam surat As-Saffat. Ada juga ceritanya di dalam surat Yunus. Surat Yunus itu Allah ceritakan
Nabi Yunus mengancam, wahai umatku, janganlah kalian seperti itu. Jangan kalian menghinaku, jangan kalian mengejekku. Nanti benar-benar Allah akan mendatangkan azab kepada kalian yang pada waktu itu kalian tak bisa lari dari azab Allah. Nabi Yunus, lagi-lagi engkau menyampaikan hal ini, nikahkan saja kepada Tuhanmu. Nabi Yunus pada waktu itu marah dan pergi meninggalkan kaumnya. Menceritakan dalam malam dia ketika Yunus pergi dalam keadaan marah meninggalkan umatnya yang sangat bertingkah, yang beriman dalam maksiat, tetapi ternyata tidak boleh bagi seorang nabi dan seorang rasul meninggalkan umatnya karena marah. Lalu Allah berfirman, ingatlah kisah Zunnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam ketika dia berada di dalam laut dan bisa berada di atas kapal yang kecil, di dalam bahtera yang kecil yang syarat dengan penumpang, datang gelombang yang mendadak sehingga melompat ke dalam laut, melompat di dalam kegelapan, dan Allah wahyukan kepada ikan paus untuk menelan tubuh Nabi Yunus alaihissalam, tapi Allah perintahkan, jangan engkau menggigit, jangan engkau menyakiti tubuhnya. Dia adalah Nabi Allah Rasulullah, selamatkan tubuhnya. Nabi Yunus alaihissalam di dalam percikan selama 40 hari 40 malam berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu saja yang diungkapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, diwakili antara laut Yaman dan laut Iran itu diwakili Nabi Yunus alaihissalam, dan Allah sudah menyiapkan pohon labu sebagai makanan pertama min yaqtin. Itu diciptakan dalam satu sahabat. Ketika Nabi Yunus sudah sampai 40 hari 40 malam, Allah perintahkan kepada ikan paus untuk menumpangkan kembali tubuh Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan lemah dan lumai. Kemudian dia makan buah labu yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pinggir laut, dan inilah yang menjadi makanan pertama bagi Nabi Yunus setelah dia berada di dalam percikan dan dimuntahkan kembali. Kemudian Nabi Yunus bertambah sehat kembali dan kembali berdakwah. Apa yang terjadi di saat Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam percikan? Warga kota
qutilal rasul. Allah binasakan semua pembohong, semua pendusta, semua orang-orang yang ceroboh dan sombong, alladzina hum fi ghaflatin sahun, yang selalu bergelimang dalam kebodohan dan kejahilannya, tidak mau beribadah dan mengingini Nabi, mengingini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qutilal rasul. Allah binasakan semua orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang mengingini Nabi, mengingini Rasul, dan menentang hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan suci Ramadan inilah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Nabi dan Rasul. Dan Rasul dibahagi dengan Al-Quran Al-Karim. Allah menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim melalui malaikat Jibril dan diterangkan oleh Allah mulai ayat 191 di surat Asy-Syu'ara. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Pertama Allah perkenalkan diri bahwa sesungguhnya Tuhan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sesungguhnya Tuhan itu lahuwal azizur rahim. Dia yang maha perkasa, lagi yang maha penyayang. Perkasa artinya semua orang yang murka kepada Allah tak sanggup untuk melawan Allah. Kalau Allah mau, ini sekarang dibaca di Quran, kalau sekiranya Allah mau, semua orang yang ingkar kepada Allah, semua orang yang terlibat dalam maksiat kepada Allah, yasha yusikum wa yahdihim lakum. Jadi jika Allah mau, maka Allah akan membinasakan seluruh hamba-hambanya yang kufur kepada Allah, dan Allah ganti dengan makhluk yang baru yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita dengarkan sedikit tentang sejarah turunnya Al-Quran Al-Karim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar turun dari Allah, Tuhan pemilik alam. Kalau ayat pertama diturunkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Maka surat pertama menurut artikel Quran ditempatkan Al-Fatihah. Di ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi bukan surat Al-Alaq, surat yang pertama, tapi surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah menjawab semua perintah Allah di ayat-ayat yang lain. Pertama, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Maka Bismillah di surat Al-Fatihah itu menjadi ayat yang pertama. Sedangkan Bismillah di surat-surat lain itu tidak ada nomor sama dengan bukan ayat, tetapi
bahwa Al-Quran ini wa innahu latanzilu rabbil alamin. Mereka tidak percaya bahwa Al-Quran itu turun dari Allah. Dari mana? Suara ini sangat bagus. Muhammad ini benar-benar sihir. Muhammad ini benar-benar penyair. Dan suara-suara yang dibacakan ini adalah syariat yang sangat indah. Mereka tidak percaya kata Nabi bukan sihir, bukan syair, tapi ini adalah Al-Quran mukjizat dari Allah. Bagaimana kamu tahu bahwa di langit ada jalan-jalan, ada turun-turunnya, ada tempat untuk kita lalui? Allah yang menerangkan, was-samaa'i dzatil hubuq, demi langit yang di langit itu ada jalan-jalan untuk dilalui. Dianggap mustahil dan mereka mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah memusnahkan seluruh orang-orang yang mengejek dan menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qutila ar-rasul, terbunuhlah, hancurlah orang-orang pembohong yang selalu menghina dan mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang sudah timbul di tanggal 15 ini sudah diramalkan akan turun apa? Meteor. Meteor. Dan ada yang tahu